Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam jaringan ya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya sini akan melanjutkan mata pelajaran dengan judul kelarutan garam sukar larut. Di sini yang akan kita bahas yaitu adalah kelarutan garam sukar larut yang melibatkan garam atau elektrolit sukar larut dalam kesetimbangan ion pada kelarutan, dan jika memenuhi akan menghasilkan tetapan hasil kali kelarutan yang nantinya dipengaruhi oleh suhu. Nah, yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah mengenai kelarutan, di mana kelarutan ini menyatakan jumlah maksimal suatu zat dalam yang dapat larut dalam sejumlah perlarut tertentu ya. Nah, di sini kelarutan dinyatakan dalam satuan mol kali liter pangkat min 1, jadi kelarutan sama dengan molaritas atau biasa kita tulis juga dengan mol per liter ya. Kemudian di sini juga ada yang disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan dalam suatu larutan jernih dari suatu elektrolit yang sukar larut dapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat itu larut, dimana contohnya ada MXAY dalam bentuk padatan atau solid yang kalau misalnya dia dicampurkan dalam satu pelarut dan dia akan menghasilkan terjadi proses ionisasi menjadi XMY plus dalam bentuk aqueous, kemudian ditambah dengan YaX- dalam bentuk aqueous. Dan di sini karena tadi dikatakan zat padat tidak mempunyai molaritas, kemudian maka tetapan keseimbangan reaksinya hanya akan melibatkan ion-ion saja. Tadi kan dikatakan bahwa ini dalam bentuk padat, sedangkan ini yang sudah dalam bentuk larutan ya. Nah, yang di sini yang dilibatkan hanya ion-ionnya saja, sehingga nilai KSP sama dengan konsentrasi MY plus dipangkatkan dengan X, di mana X ini merupakan koefisien. Kemudian dikali dengan AX min dipangkatkan dengan Y, Y ini merupakan koefisiennya. Kemudian di sini selanjutnya pada contoh di sini tuliskan tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH. MgOH kalau misalnya kita ada bentuk dalam diionisasi menjadi Mg2+ ditambah dengan 2OH- sehingga KSP-nya adalah Mg plus 2 plus konsentrasi Mg2+ dikali dengan OH- pangkat 2, di mana 2 ini merupakan nilai dari koefisien reaksinya. Contohnya kita di sini ada AgCN. Kalau misalnya kita ionisasikan menjadi Ag plus ditambah dengan Cl min, sehingga KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl min. Ya, ini untuk nilai KSP-nya. Kemudian selanjutnya ada MnOH2. Kalau MnOH2 berarti kalau kita ionisasikan jadi Mn plus 2 ditambah dengan 2OH-, sehingga KSP-nya sama dengan konsentrasi Mn plus 2 dikali dengan konsentrasi OH- dipangkatkan 2. Ya, itu untuk yang Mn. Kemudian AgIO3, Ag plus ini kalau diionisasi Ag plus ditambah dengan IO3-, sehingga untuk KSP-nya yaitu KSP-nya sama dengan Ag plus konsentrasi Ag plus dikali dengan IO3-, ya, ini karena koefisiennya sama-sama 1. Kemudian selanjutnya ada Ag2CO3, sehingga kalau di sini di ionisasi Ag plus
ditambah dengan CO3-2. Berarti karena ada 2, ini kalikan 2. Sehingga KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CO3-2. Ya. Ini. Kemudian yang terakhir di sini ada BaSO4. BaSO4 berarti di sini jadinya Ba plus 2 ditambah SO4-2 sehingga KSP-nya sama dengan konsentrasi Ba plus 2 dikali konsentrasi SO4-2. Ya, ini untuk BaSO4. Oke, kita lanjut mengenai hubungan kelarutan dengan hasil tetapan kali kelarutan. Oleh karena S dan KSP sama dihitung pada larutan jenuh, maka S dan KSP ada hubungan yang sangat erat, jadi nilai KSP ada keterkaitannya dengan nilai S. Secara umum, hubungan antara kelarutan S dengan tetapan hasil kelarutan atau KSP untuk larutan elektrolit AXBY dapat dinyatakan sebagai berikut. Contohnya di sini AXBY dalam bentuk solid kalau diionisasi menjadi XAY plus ditambah YBX min. Nah, di sini kita tulis S, kemudian ini XS dan ini YS. Sehingga untuk KSP-nya adalah AY plus konsentrasi pangkat X, konsentrasi BX min pangkat Y, sehingga di sini karena tadi nilainya adalah XS dan untuk YB min ini adalah YS, kita masukkan sama dengan XS pangkat X dikali dengan YS pangkat Y, sehingga di sini nilai KSP-nya adalah X pangkat X, Y pangkat Y dikali S pangkat X tambah Y. Kemudian kita lihat di sini contohnya, pada suhu tertentu kelarutan AgIO3 adalah 2 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Tentukan harga tetapan hasil kali kelarutan. Di sini misalnya ada AgIO3S diionisasi menjadi Ag plus dan IO3 min. Konsentrasi ion Ag plus sama dengan konsentrasi ion IO3 min yaitu S, sehingga di sini kelarutan AgIO3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Nah, di sini tadi untuk konsentrasinya masing-masing S kali S, sehingga 2 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini contohnya. Harga KSP Ag2S adalah 10 pangkat min 49. Berapa kelarutan senyawa ini di dalam air? Kita tulis dulu bentuk dari reaksi ionisasinya menjadi 2Ag plus ditambah S2 min, ya. Sehingga nilai KSP-nya konsentrasi Ag plus dikuadratkan dikali dengan konsentrasi S sama dengan 2S pangkat 2, 2S dari sini, kemudian ini dipangkatkan, kemudian dikali dengan S, kemudian 4 sama dengan 4S pangkat 3, sehingga 10 pangkat min 49 sama dengan 4 kali S pangkat 3. Kemudian S-nya berapa? Sehingga didapatlah nilai S-nya adalah 10 pangkat min 17. 2,92 kali 10 pangkat min 17. Ini untuk nilai kelarutan dari Ag2S. Oke, di sini ada masing-masing
nilai KSP-nya berarti tinggal menentukan nilai dari kelarutannya ya. Berarti kalau KSP dari AgCl ya, AgCl itu kan jadinya konsentrasi Ag plus dikali dengan maaf, tidak pakai konsentrasi. Jadinya Ag plus tambah Cl min ya. Ini untuk yang nomor 1 ya. Sehingga kalau ditanyakan nilai KSP-nya berarti 10 min pangkat 10 pangkat min 10 sama dengan ini dari S pangkat 2. Karena ini kan S, ini S. S pangkat 2, maka berapakah nilai dari S-nya tersebut? Berarti kalau misalnya dipangkatkan dari nilai S-nya, berarti 10 pangkat min 5. Ya. Oke, silahkan kalian bisa mencoba dari yang B sampai dengan nomor 5. Ya. Kemudian pengaruh dari ion senama. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan dalam larutan jenuh Ag2CrO4 terdapat kesetimbangan antara AgCrO4 padat dengan ion Ag+ dan ion CrO4 2-. Ag2CrO4 kalau diionisasi menjadi 2Ag+ ditambah CrO4 2-. Apa yang terjadi jika larutan jenuh tersebut ditambahkan larutan AgNO3 atau larutan K2CrO4? Penambahan AgNO3 atau KCrO4 akan memperbesar ion Ag+. Ya, akan memperbesar ion Ag+ atau ion CrO4 2- dalam larutan tersebut, ya. Sehingga di sini AgNO3 dalam bentuk larutan diionisasi menjadi Ag+ tambah NO3-, kemudian K2CrO4 dalam bentuk aqueous diionisasi menjadi 2K+ tambah CrO4 2-. Sesuai dengan asas Le Chatelier tentang pergeseran kesetimbangan, penambahan konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO4 2- akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Akibatnya jumlah Ag2CrO4 yang larut menjadi berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ion senama memperkecil larutan. Oke, contohnya di sini kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat min 4. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4. Nah, di sini tadi berarti ada ion yang namanya adalah CrO4-2. Pada Ag2CrO4 ada ion, nanti kalau diionisasi menjadi Ag 2Ag+ ya, menjadi 2Ag+ dan CrO4-2 seperti itu ya kalau nantinya diionisasi. Sehingga ini ada ion yang senama. Apa ion yang senamanya? Ion yang senamanya adalah CrO4-nya ini ya yang senamanya. Sehingga bagaimanakah nanti pengaruh terhadap kelarutannya? Nah, di sini KSP Ag2CrO4 sama dengan 4S pangkat 3 ya. 4S pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 3 kali menjadi 4 kali 10 pangkat min 12. Dari mana sih 4S pangkat 3 itu? 4S pangkat 3 tadi ya, dari Ag+ ya, 2Ag+ tambah CrO4-2. Sehingga nilai KSP-nya ini 2S, yang ini S ya. Ini dipangkatkan 2S dipangkatkan 2, kemudian ini S. Sehingga 4S pangkat 3 ya, ini dari sini. Kemudian selanjutnya baru kita masukkan nilai dari masing-masingnya dari 4 kali
10 pangkat min 12, kemudian sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 kali 10 pangkat min 2, kemudian Ag plusnya, sehingga didapatkan nilai Ag plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk Ag2CrO4, menjadi 2 Ag plus tambah CrO4 2-. Kelarutan AgCrO4 sama dengan setengah kali 2 kali 10 pangkat min 5. Dari mana setengah itu? Setengah itu adalah koefisien dari reaksi dari 1 itu koefisien dari AgCrO4 dan 2 adalah koefisien dari Ag. Jadi 1/2 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi kelarutan AgCrO4 dalam larutan K2CrO4 adalah sama dengan 10 pangkat min 5. Oke, di sini silakan kalian bisa mengerjakan soalnya ya, sama dengan contoh soal yang tadi, hanya di sini menggunakan konsentrasi yang berbeda. Oke, kemudian hubungan KSP dengan pH. Harga pH sering digunakan untuk menghitung KSP suatu basa yang sukar larut. Sebaliknya, harga KSP suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH larutan, ya. Di sini contohnya, jika larutan MgCl2O3 0,3 molar ditetesi larutan NaOH, pada pH berapakah endapan MgOH2 mulai terbentuk? Sehingga di sini nilai KSP diketahui bahwa nilai KSP dari MgOH2 adalah 3 kali 10 pangkat min 11. Sehingga di sini silakan untuk kita lihat ada Mg2 plus kali konsentrasi OH min 2. 3 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 3 kali 10 pangkat 11. Sehingga di sini dapatlah untuk pengerjaan nilai pH-nya sama pH-nya adalah 9 ya. Kemudian ini silakan untuk contoh soalnya, untuk latihannya. Kemudian penggunaan konsep KSP dalam pemisahan zat. Harga KSP suatu elektrolit dapat digunakan untuk memisahkan 2 atau lebih larutan yang bercampur dengan cara pengendapan. Cara pemisahan ini dengan menambahkan suatu larutan elektrolit lain yang dapat berikatan dengan ion-ion dalam campuran larutan yang dipisahkan. Karena setiap larutan mempunyai kelarutan yang berbeda, maka secara otomatis ada larutan yang mengendap terlebih dahulu dan ada yang mengendap kemudian, sehingga masing-masing larutan dapat dipisahkan dalam bentuk endapan. Misalnya pada larutan jenuh Ma berlaku KSP-nya konsentrasi M+ dikali dengan konsentrasi A+. Jika larutan itu belum jenuh, Ma masih sedikit, sudah tentu harga konsentrasi M+ dan konsentrasi A- lebih kecil daripada harga KSP-nya. Sebaliknya, jika konsentrasi M+ dan konsentrasi A+ lebih besar daripada KSP, hal ini berarti larutan terlewat jenuh sehingga Ma akan mengendap. Jika konsentrasi M+ kali konsentrasi A- kurang dari KSP, maka larutan belum jenuh. Jika misalnya konsentrasi M+ kali konsentrasi A+ sama dengan KSP, maka di sini larutan tepat jenuh. Jika konsentrasi M+ dikali konsentrasi A+ lebih besar dari KSP, maka larutan terlewat jenuh. Oke, di sini contohnya, jika dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali 0,05 molar dalam HCl 0,05 molar, dapatkah terjadi endapan PbCl2 jika diketahui dari nilai PbCl2 itu 6,2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga di sini untuk menjawabnya konsentrasi Pb plus
2 plus sama dengan 0,05 molar. Konsentrasi Cl min 0,05. Kemudian konsentrasi Pb kali dengan konsentrasi Cl min dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 4. Oleh karena konsentrasi Pb2 plus dikali dengan konsentrasi Cl min dikuadratkan lebih besar dari Ksp, PbCl2, maka PbCl2 dalam larutan itu akan mengendap. Oke, terima kasih. Untuk penjelasan hari ini cukupkan sekian. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa menanyakan lewat WA. Demikian, terima kasih.